Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Triana Lestari dari program studi Teknik Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah animasi komputer yang mencakup 5 topik utama dalam industri animasi. 5 topik yang akan kita bahas hari ini sangat krusial, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi kesehatan dan bisnis. Kita akan mulai dari aspek vital, yaitu K3, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Pekerjaan animator sering dianggap hanya duduk, padahal ini adalah profesi dengan resiko K3 tinggi. K3 harus mencakup 3 aspek, yaitu ada fisik, visual, dan mental. Baik, kita bisa lihat contoh gambarnya. Di sini kita mulai dari ergonomi, di mana ergonomi itu posisi monitor harus sejajar atau sedikit di bawah mata kita. Jarak ideal sepanjang lengan. Kemudian kursinya harus ergonomis, memiliki sandaran punggung yang baik dan ketinggian yang dapat disesuaikan. Kemudian keyboard dan mouse-nya juga harus berada pada posisi netral, di mana pergelangan tangan lurus untuk mencegah carpal tunnel syndrome. Sini juga ada kesehatan visual dan umum, yang dimana kesehatan mata. Mata merupakan aset utama animator. Jadi penting untuk menerapkan aturan 20-20-20, yang artinya istirahat selama 20 menit dengan memandang objek sejauh 20 kaki sementara selama 20 detik untuk merelaksasikan otot mata. Gunakan juga pencahayaan yang cukup dan hindari pantulan pada layar. Kemudian sini juga ada kesehatan fisik umum, yang dimana kita harus melakukan peregangan ringan setiap 1-2 jam. Kita juga harus bisa memastikan sirkulasi udara di ruangan kerja baik. Selanjutnya ada kesehatan mental. Kita harus bisa mengelola stres, terutama saat kita mendekati deadline. Di kesehatan mental, bidang animasi sering berhadapan dengan tenggat waktu cepat yang dapat memicu stres dan burnout. Studio harus mendorong keseimbangan kerja dengan baik, contohnya dengan work-life balance dan menyediakan lingkungan yang support untuk mengelola tekanan kerja. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada topik kedua, yaitu alur produksi animasi. Alur produksi animasi umumnya dibagi 3 fase. Yang pertama, pada poin A ada praproduksi, pada poin B ada produksi, dan pada poin C ada fase produksi. Oke, kita mulai dari poin A, yaitu praproduksi. Tahapan ini adalah fondasi dari seluruh proyek. Semuanya dimulai dari konsep dan ide, yang kemudian dikembangkan menjadi naskah atau skrip yang utuh. Setelah naskah skrip disetujui, storyboard dibuat. Storyboard adalah serangkaian sketsa yang berurutan yang memvisualisasikan adegan, sudut kamera, dan dialog, berfungsi sebagai cetak biru visual. Kemudian ada konsep visual, termasuk desain karakter, warna, dan art style yang disempurnakan. Tahap akhir yang penting adalah pembuatan animatik, yaitu storyboard yang diberi timing atau durasi dan audio sementara untuk menguji alur cerita dan ritme sebelum memulai produksi gambar sesungguhnya. Lanjut pada poin B, produksi. Inilah tahap di mana aset visual sebelumnya dibuat. Kita bisa lihat di sini ada contoh gambarnya. Dalam animasi 3 dimensi, tahap ini mencakup pemodelan, membangun karakter dan lingkungan 3 dimensi, dan juga tekstur dan shading. Tekstur dan shading ini memberikan detail permukaan dan material. Untuk karakter yang akan bergerak dilakukan rigging, yaitu pemasangan sistem atau tulangnya, dan kontrol virtual. Inti dari tahap ini adalah animasi itu sendiri, di mana animator menciptakan pergerakan
keyframe berdasarkan theming dan animatiknya. Setelah gerakan selesai, pencahayaan atau lightingnya dan pengaturan kamera dilakukan untuk menciptakan suasana dan kedalaman visual adegan. Oke, kita lanjut ke poin C, ada pasca produksi atau post production. Tahap akhir dimulai dengan rendering, yaitu proses komputasi yang mengubah data 3 dimensi menjadi serangkaian gambar atau frame yang berkualitas tinggi. Sini ada contrasting, menggabungkan layar berbeda. Yang dimaksud layar berbeda itu ada karakter, latar belakang, efek menjadi satu shoot dalam final. Semua shoot yang telah selesai kemudian disatukan melalui proses penyuntingan atau editing agar membentuk urutan cerita yang logis. Sentuhan akhir diberikan pada audio, meliputi dubbing suara, musik latar, dan efek suara. Dan koreksi warna atau color grading untuk memastikan film memiliki konsistensi mood dan look visual sebelum siap untuk didistribusikan. Oke, kita lanjut ke poin C, ada pasca produksi atau post production. Tahap akhir dimulai dengan rendering, yaitu proses komputasi yang mengubah data 3 dimensi menjadi serangkaian gambar atau frame yang berkualitas tinggi. Sini ada contrasting, menggabungkan layar berbeda. Yang dimaksud layar berbeda itu ada karakter, latar belakang, efek menjadi satu shoot dalam final. Semua shoot yang telah selesai kemudian disatukan melalui proses penyuntingan atau editing agar membentuk urutan cerita yang logis. Sentuhan akhir diberikan pada audio, meliputi dubbing suara, musik latar, dan efek suara. Dan koreksi warna atau color grading untuk memastikan film memiliki konsistensi mood dan look visual sebelum siap untuk didistribusikan. Pada era emas, animasi didominasi oleh Walt Disney pada tahun 1920-an hingga 1950-an. Inovasi terbesar adalah pengenalan suara sinkron pada Steamboat Willie pada tahun 1928 dan penciptaan film animasi panjang pertama pada film Snow White dan The Seven Dwarfs pada 1937 yang menetapkan standar kualitas dan narasi yang tinggi. Dominasi televisi dan perkembangan global. Setelah Perang Dunia Kedua, fokus bergeser ke produksi cepat untuk televisi. Studio seperti Hanna-Barbera mendominasi dengan gaya animasi terbatas atau limited animation yang efisien biaya. Di sisi lain, animasi Jepang atau anime mulai berkembang pesat, dipelopori oleh tokoh seperti Osamu Tezuka yang kemudian menjadi kekuatan global dengan gaya visual dan penceritaan yang khas. Revolusi digital atau CGI, perkembangan komputer pada tahun 1980-an, pembukaan jalan bagi animasi komputer 3 dimensi. Momen revolusi terjadi pada tahun 1995 ketika Pixar merilis Toy Story, film panjang pertama yang seluruhnya dibuat menggunakan CGI. Saat ini, dengan teknik stop motion yang canggih seperti yang dilakukan studio Leica dan integrasi motion komputer yang memperkaya kemampuan animator dalam menciptakan karakter yang hidup. Kita lanjut ke topik keempat, ada teknik-teknik dasar animasi. Di sini poin pertamanya ada animasi tradisional 2 dimensi atau raw animation, menggambar dan melukis setiap frame gambar kunci di atas seluloid atau kertas. Contohnya ada Snow White dan Tom and Jerry. Poin kedua ada stop motion object fisik. Objek fisik yaitu boneka, tanah liat, dan lain-lain dipoto satu persatu setelah diubah posisinya sedikit demi sedikit. Contohnya ada Alice and Gromit, kemudian ada Coraline.
Kemudian pada poin ketiga ada cutout animation menggunakan potongan kertas atau bahan dua dimensi datar lainnya yang digerakkan di bawah kamera. Contohnya ada South Park versi awal. Kemudian pada poin keempat ada Computer Generated Imagery atau CGI atau tiga dimensi animation menciptakan model dan lingkungan tiga dimensi di komputer. Lalu manipulasinya menggunakan rig dan software untuk menghasilkan pergerakan. Contohnya ada Toy Story dan Frozen. Lanjut ke poin kelima ada motion capture mock-up. Merekam gerakan aktor manusia menggunakan sensor. Lalu data gerakan tersebut diterapkan pada karakter tiga dimensi. Contohnya digunakan pada banyak film blockbuster. Lanjut ke topik kelima ada product life cycle atau PLC animasi. Product life cycle atau PLC adalah model yang menggambarkan perjalanan ekonomi suatu produk animasi dari ide hingga penurunan pasarnya, biasanya melalui 4 tahap. Poin pertama ada pengembangan atau development. Fase praproduksi. Fokusnya ada pada ide, naskah, desain karakter, dan pendanaan. Pada poin kedua ada perkenalan atau introduction. Sini ada fase peluncuran, rilis bioskop atau streaming, kemudian fokusnya pada promosi dan menciptakan kesadaran. Tahap perkenalan ini dimulai saat film atau serial atau konten animasi pertama kali dirilis ke publik. Fokus utamanya adalah menciptakan kesadaran dan menarik penonton awal. Biaya pemasaran, promosi atau trailer atau iklan sangat tinggi, dan karena produk masih membangun basis penggemar, keuntungan finansialnya sering kali belum maksimal. Tahap pertumbuhan atau growth, jika produk diterima dengan baik, dia akan memasuki tahap ini. Penjualan tiket, viewership atau pendapatan streaming meningkat tajam. Studio mulai memanfaatkan momentum dengan memperluas distribusi dan mungkin merencanakan sequel atau spin-off. Merchandise dan lisensi mulai diperkenalkan, dan produk ini mencoba memaksimalkan pangsa pasar. Lanjut ke poin keempat, ada kedewasaan atau maturity. Sini ada pendapatan yang stabil, fokusnya mempertahankan brand melalui diverifikasi. Pada tahap kedewasaan, produk telah mencapai puncak popularitasnya dan menjadi merek yang mampan, misalnya sebuah IP yang sudah memiliki banyak sequel dan merchandise. Pendapatan mencapai titik stabil, namun laju pertumbuhannya melambat karena fokusnya beralih dari mendapatkan pelanggan baru menjadi mempertahankan pelanggan melalui promosi bundling dan verifikasi produk, merchandise baru, taman hiburan, dan sebagainya. Tahap ini bisa berlangsung sangat lama. Lanjut ke poin kelima, ada penurunan, di mana penjualan mulai menurun, waralaba bisa dihidupkan kembali di masa depan. Pada tahap penurunan ini, minat penonton mulai surut, studio harus memutuskan atau menghentikan produksi atau hiatus, atau melakukan reboot, membuat ulang untuk membuat PLC yang baru. Sebagai kesimpulan, animasi komputer bukan hanya tentang teknis, tetapi juga disiplin K3, pemahaman alur kerja yang kompleks, dan strategi bisnis jangka panjang melalui PLC. Dengan memahami semua aspek ini, kita bisa menjadi kreator yang lebih bertanggung jawab dan strategis. Sekian persentase dari saya. Maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.